Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur dari SMS Gateway berkaitan dengan pengiriman SMS. Yang pertama yang kita bahas yaitu berkaitan dengan informasi inbox atau kotak masuk yang ada di SMS Gateway. Bisa kita lihat di sini bahwa di sini semua SMS yang masuk akan ditampung di menu kotak masuk. Kita bisa lihat di sini ada 8 SMS yang masuk. Kita bisa menghapus, membalas, memindah ataupun mengekspor isi dari kotak masuk ini. Misal kita ingin memindahkan SMS ini ke folder yang sudah kita tentukan sebelumnya, kita bisa mencentang berapa, kemudian kita klik move, dan kita pindah ke terbalas. Maka SMS yang tadi akan berpindah ke yang folder terbalas. Fitur ini memungkinkan kita untuk memilah-milah SMS yang masuk ke folder-folder yang sudah kita tentukan. Kemudian kita juga bisa membalas multiple SMS. Jadi tidak hanya satu. Misalkan kita ingin membalas 3 SMS ini, kita pilih, kemudian kita balas, maka di sini akan tampilkan langsung 3. Nah, kita tinggal isi pesannya, pilih modemnya, untuk kita kirim. Kita lanjutkan ke menghapus. Nah, untuk menghapusnya kita bisa, misalkan kita ingin menghapus semua, kita tinggal pilih saja di checkbox di atasnya itu, kemudian kita klik hapus. Misalkan kita ingin menghapus yang paling bawah saja, kita hapus dan kita OK, maka akan terhapus. Nah, untuk fitur ekspor SMS ini, ekspor SMS ke file Excel. Jadi kita akan diberikan file Excel. Kita klik ekspor SMS, maka akan dibuatkan file Excel berkaitan dengan inbox SMS. Kita bisa buka. Nah, ini adalah isi SMS yang telah kita ekspor ke Excel. Nah, kita juga bisa melakukan pencarian di sini, pencarian isi SMS, baik berupa berkaitan dengan nama pengirimnya ataupun berkaitan dengan isi SMS. Caranya pun mudah, kita tinggal klik saja, kemudian kita cari. Misalkan kita ingin mencari nama orangnya, kita tinggal ketikkan saja, ataupun kalau kita ingin berdasarkan isinya, misalkan kita ingin mencari coba, kita isi coba, maka yang ditampilkan hanya berkaitan dengan isi SMS yang berkaitan dengan coba. Sedangkan fitur-fitur yang di sini ini digunakan untuk membalas SMS dengan single SMS. Kalau kita pilih ini, maka dia akan membalas berkaitan dengan nomor ini. Nah, fitur SMS ini digunakan untuk membalas single SMS, sehingga kita bisa memilihnya, kemudian kita klik, kemudian akan ditampilkan form untuk membalas SMS. Nah, kemudian kita akan berlanjut ke fitur selanjutnya, yaitu berkaitan dengan kirim SMS. Nah, untuk kirim SMS ini, nomor-nomor teleponnya harus terdaftar dulu di buku telepon. Untuk menambahkannya pun kita dengan mudah di buku telepon kita tambah. Misalkan kita ingin menambahkan nama Budi, nomornya, kemudian alamatnya, kemudian grupnya, dan kita kirim, maka nama Budi akan ada di sini. Nah, untuk yang fitur kirim SMS, maka nomor HP-nya harus terlebih dahulu terdaftar di buku telepon. Untuk mengirimkannya, kita bisa mengirimkan satu atau lebih orang. Caranya tinggal kita klik, kemudian kita pindah,
atau klik 2 kali sama saja. Kalau ingin 2 orang ya klik semuanya, atau kalau semuanya kita bisa klik all. Kalau untuk membuangnya kita bisa klik, kalau untuk membuang semua kita bisa klik all, dan semuanya kita bisa klik. Kemudian kita pilih modemnya misalnya kita ingin mengirimkan ke nomor HP nya Khairil. Jadi kita isi pesannya ini, sekarang kita isi tes kirim SMS. Nah, sini kita bisa melakukan pensettingan SMS. Kita bisa langsung kirim sekarang ataupun kita jadwalkan. Jadi kalau kita jadwalkan, kita bisa mengirim misalkan tanggal berapa, jam berapa, menit berapa. Untuk fitur ini program SMS gateway-nya harus selalu jalan. Jadi dia akan mengecek terus menerus SMS terjadwal yang akan dikirimkan. Kalau sudah semuanya sudah kita setting, misalkan kita ingin kirim sekarang, kita kirim. Nah, SMS yang dikirim maka dia akan masuk antrian di outbox. Jadi kalau kita ingin membatalkan, kita bisa langsung hapus semua. Jadi kalau ingin membatalkan, kita hapus semua. Kalau SMS yang sudah terkirim atau yang laporan pengiriman SMS, maka dia letaknya di laporan pengiriman. Ini tadi belum sampai, belum ada laporan. Kita cek lagi. Nah, ini artinya SMS-nya sudah terkirim. Kita tunggu saja karena saya kirimkan di nomor server SMS gateway, maka akan ada konfirmasi informasi SMS baru yang masuk. Nah, ini notifikasi kalau ada SMS baru yang masuk. Nah, kemudian kita lanjut ke kirim SMS untuk nomor khusus. Jadi ini kita bisa gunakan untuk mengirimkan misal untuk SMS banking, untuk nomor-nomor operator, ataupun kita bisa memasukkan nomor yang tidak terdaftar di buku telepon. Kita masukkan nomornya, kita isi pesannya, kemudian kita kirim. Untuk SMS group ini digunakan untuk mengirimkan ke grup tertentu. Misalkan kalau di buku telepon ini ada satu grup namanya guru, misalkan ada 2 orang, maka ketika kita pilih grupnya ini adalah guru, maka dia akan dikirimkan ke 2 orang tersebut. Akan coba, isinya adalah coba. Kemudian ini adalah kirim sekarang, modemnya saya pilih modem 2, kemudian saya kirim. Nah, maka dia akan dikirimkan ke 2 orang ini. Itu untuk SMS group. Kemudian ada fitur berkaitan dengan kirim SMS dari Excel. Jadi kita bisa mengirimkan dari file Excel yang sudah kita siapkan sebelumnya. Kita bisa mengirimkan dengan isi SMS yang berbeda ataupun isi SMS yang sama. Ini ada 2 jenis pilihan untuk yang kirim SMS dari Excel. Isi SMS-nya sama dan isi SMS-nya yang berbeda. Untuk isi SMS yang berbeda, ini file Excel-nya adalah, kita bisa lihat di sini. Ini sudah ada contohnya semuanya. Kita lihat. Nah, kita tinggal download saja. Nah, maka kita akan ditampilkan format Excel-nya berupa nomor HP dan isi SMS. Jadi bisa isi SMS-nya bisa berbeda-beda untuk tiap nomor HP. Sedangkan untuk yang tulis isi SMS-nya yang sama, maka formatnya hanya nomor HP saja yang harus kita siapkan. Sedangkan isinya kita bisa isi di sini. Cara mengirimkannya pun gampang. Kita tinggal pilih file Excel-nya. Tinggal pilih misalkan file Excel-nya. Kita pilih, kemudian kita open, kemudian tinggal kita kirim. Kita pilih modemnya, jangan lupa juga ya. Kemudian kita kirim, maka dia
program SMS gateway-nya akan mengirimkan berdasarkan nomor handphone yang sudah kita siapkan sebelumnya. Kemudian ini laporan pengirimannya. Di sini biasanya untuk yang sukses terkirim, maka laporan pengirimnya statusnya adalah sending OK no report. Untuk yang gagal biasanya ada pesan namanya sending error. Untuk pesan yang gagal, SMS gateway ini akan otomatis mengirimkan kembali SMS dengan status yang gagal. Ini untuk laporan pengiriman. Sedangkan untuk laporan pengiriman terjadwal, ini berupa laporan pengiriman untuk kirim SMS dengan format terjadwal. Outbox ini berkaitan dengan antrian dari SMS yang akan dikirim. Template ini adalah template dari SMS. Jadi ketika kita mengirimkan SMS, kita ingin memilih template, kita tinggal pilih saja. Kita tidak perlu mengetikkan untuk template. Cara menambahkannya pun gampang, tinggal tambah saja judulnya apa, misalkan OK. Misalkan kita tambahkan isinya adalah itu, kita OK, maka dia akan tertampil di sini. Kita bisa menggunakannya sebagai template. Maka dia akan ditampilkan di sini. Untuk folder SMS ini berkaitan dengan folder-folder untuk memisahkan SMS yang kita miliki dari kotak masuk. Kemudian percetakan SMS ini untuk mencetak SMS berkaitan dengan inbox atau kotak masuk dan berkaitan dengan SMS yang telah berhasil dikirim atau send item. Nah, kita bisa milih settingnya. Di sini ada untuk semua SMS. Ini ada inbox. Jadi kalau kita proses, maka sini ditampilkan berkaitan dengan pengirim, isi, dan tanggal. Kita juga bisa memfilter berdasarkan pertanggalnya, tanggal berapa sampai berapa dengan format ini ya. Formatnya sudah kami sediakan, tahun, bulan, dan tanggal. Nah, untuk jenisnya ada jenis inbox dan outbox-nya. Nah, itu berkaitan dengan fitur kirim SMS atau berkaitan dengan SMS yang ada di produk SMS gateway ini. Ada banyak produk yang akan kami jelaskan selanjutnya berkaitan dengan autorespon, berkaitan dengan beranda, berkaitan dengan pengaturan modem dan sebagainya. Kita tunggu saja. Selamat